Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi atau yang dikenal dengan metode PBO. Nah, langkah-langkah penyelesaian penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan cara perubahan bilangan oksidasi ini adalah yang pertama, cari biloks masing-masing unsur yang terdapat pada suatu reaksi. Yang kedua, setarakan jumlah atom unsur yang berubah biloksnya. Ketiga, carilah unsur yang mengalami kenaikan biloks atau yang dikenal dengan istilah oksidasi dan penurunan biloks atau yang dikenal dengan istilah reduksi. 4. Samakan kenaikan dan penurunan biloks dengan mengalihkan faktor X. 5. Samakan muatan ion di ruas kiri dan kanan dengan cara. Nah, jika reaksinya berada dalam suasana asam, maka tambahkan H+ pada ruas yang kekurangan muatan positif. Lalu, ruas yang kekurangan atom hidrogen, tambahkan H2O. Nah, jika suasana reaksi dalam suasana basah atau lingkungan basah, maka tambahkan OH negatif pada ruas yang kekurangan muatan negatif. Lalu, ruas yang kekurangan atom hidrogen, tambahkan H2O. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita setarakan suatu reaksi redoks dalam suasana asam. Nah, Bella di sini ada sebuah contoh suatu reaksi redoks yang belum setara dan ini berlangsung dalam suasana asam. Nah, waktu di kelas 10, Ananda sudah berlatih untuk menentukan suatu biloks unsur yang terdapat dalam suatu senyawa atau suatu ion. Jadi, nah pengetahuan tentang itu diperlukan untuk menyetarakan reaksi redoks. Nah, untuk langkah pertama, kita cari dulu biloks masing-masing unsur yang terdapat pada reaksi ini. Nah, oksigen di sini ini memiliki biloks min 2. Nah, min 2 kali 4, min 8. Min 8 ditambah berapa? Sama dengan minus 1. Maka di sini biloks Mn adalah plus 7. Nah, untuk yang di sini, ini oksigennya minus 2. 4 kali min 2, min 8. Min 8 tambah berapa? Min 8 tambah berapa? Ini sama dengan minus 2. Tentu jawabannya kan plus 6 ya. Nah, karena di sini ada indeks 2, maka 2 kali berapa sama dengan 6. Maka jawabannya adalah plus 3. Ya. Nah, kalau dia berbentuk ion, kalau dia berbentuk ion monoatomik, ini monoatomik ya, ion monoatomik, maka biloksnya sesuai dengan muatannya. Maka biloks di sini adalah karena sini muatannya adalah plus 2, maka biloksnya juga plus 2. Nah, jadi kalau untuk ion monoatomik, biloksnya adalah sesuai dengan muatannya. Nah, kemudian yang di sini oksigen di sini minus 2. 2 kali min 2, minus 2 kali 2 min 4, min 4 tambah berapa sama dengan 0. Di sini muatan totalnya adalah 0 ya, berbeda dengan yang di sini tadi, ini muatan totalnya min 1. Sementara di sini muatan totalnya min 2. Nah, kalau di sini ini muatan totalnya adalah 0. Jadi min 2 kali 2 sama dengan min 4. Jadi min 4 tambah berapa sama dengan 0? Itu adalah plus 4. Nah, lalu kita lihat di sini, setelah kita cari semua biloks unsur yang ada pada reaksi ini, kita lihat mana yang mengalami perubahan dari kiri ke kanan ya. Nah, di sini unsur yang mengalami perubahan itu adalah unsur Mn dan C. Jadi oksigen tidak mengalami perubahan biloks. Nah, lalu fokuskan pada Mn dan C. Nah, kita masuk langkah kedua. Setelah kita dapati bahwasanya Mn dan C lah yang mengalami perubahan biloks, maka kita lihat jumlah atomnya. Masuk ke langkah kedua, setarakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan biloks. Jadi kita setarakan Mn dan C, kiri dan kanan. Nah, kita lihat di sini Mn di sini 1, di sini juga 1 sudah sama ya. Tapi C di sini 2, sementara di sebelah kanan 1. Maka kita harus setarakan terlebih dahulu. Kita tulis lagi reaksinya, MnO4 ditambah C2O4 2- menghasilkan Mn2 plus tambah CO2. Nah, Mn di sini 1. Ya, kita fokusnya ke Mn ya, Mn dan C. Mn di sini 1, di sebelah kiri, di kanan juga 1. Sementara di sini C-nya 2, sementara di sebelah kanan ada 1, maka kita setarakan. Nah, karena ini 2, maka C di sini supaya 2, maka kita beri koefisien 2 di sini.
Nah, setelah sudah setara jumlah atomnya, kita lanjut ke bilox. Nah, ini Mn kan tidak mengalami perubahan. Jadi di sini kita tetap buat sama ya, plus 7, sini plus 7. Mn juga begitu. Plus 2. Kemudian di sini C tadi kan kita rubah ya, karena kita setarakan. Berarti nanti di sini 3 kali 2. Berarti di sini plus 6. Nah, untuk yang di sini ini kan tadi plus 4. Karena kita beri koefisien jadi kita kalikan. 4 kali 2 sama dengan plus 8. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke langkah berikutnya. Kita lihat perubahannya. Berapa perubahannya? Berapa naik dan berapa turunnya? Nah, di sini Mn dari 7 menjadi 2. Dari 7 menjadi 2 ini turunnya. Kalau turun berarti dia mengalami reaksi reduksi. Nah, berapa banyak turunnya? Ini sebanyak 5. Kemudian untuk C dari 6 menjadi 8, ini berarti naik, berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Seberapa banyak kenaikannya? 2. Nah, jadi Mn perubahannya 5 dan C perubahannya 2. Next, nah tadi Mn mengalami penurunan 5, kemudian penurunan bilox 5, dan kemudian C karbon ini mengalami kenaikan bilox 2. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu samakan kenaikan dan penurunan biloxnya. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengalihkan faktor X. Nah, di sini koefisien Mn ini kan 1. Nah, jadi karena Mn tadi berubahnya itu 5 biloxnya, maka kita kalikan dengan 2. Jadi dibalik ya, disilang gitu. Nah, jadi 2 kali 1 berarti 2 MnO4- ditambah 2 kali 1 berarti 2 Mn2+ tambah gitu ya. Nah, C tadi di sini mengalami perubahan bilox kan 2, maka koefisiennya kita kali 5. Nah, jadi kebalikannya. Jadi kalau Mn berubahnya 5 kalikan 2, C berubah tadi 2 kita kalikan Mn berubahnya 5 kita kalikan 2, C berubah 2 kita kalikan 5. Jadi gitu ya, 5 kali 1 berarti 5 C2O4 2-. Kemudian ini 5 kali 2 berarti ini 10 CO2. Lalu kita masuk ke langkah berikutnya. Kita hitung muatan di ruas kiri dan ruas kanan. 2 kali min 1 min 2 tambah 5 kali min 2 min 10. Jadi min 2 tambah min 10 ini adalah min 12. 2 kali 2 4 ditambah 10 kali 0 0 sama dengan 4. Nah, karena reaksi ini dalam suasana asam, maka untuk menyetarakan muatannya kita tambahkan H+. Berulangi, karena suasana ini dalam suasana reaksi dalam suasana asam berlangsungnya, maka untuk menyetarakan muatan yang tidak setara ini kan tidak setara nih muatannya, di sebelah kiri min 12, di sebelah kanan 4, maka kita menambahkan H+. Nah, di ruas mana kita menambahkan H+? H+ itu ditambahkan di ruas ya, H+ ditambahkan di ruas yang lebih kecil atau lebih negatif. Nah, di sini ruas yang lebih negatif yang mana? Kan yang di sebelah kiri, maka H+ ditambahkan di sebelah kiri. H+ tambah, kita tulis lagi persamaannya, ditambah 5 C2O4 2- menghasilkan 2Mn2+ ditambah 10 CO2. Nah, lalu setelah itu seberapa banyak H+ yang kita tambahkan di ruas kiri? Nah, ini kan tadi kita menambahkan sebelah kiri, muatan di ruas kiri kan minus 12, jadi min 12 kita menambahkan H+ di ruas kiri ya, jadi min 12 supaya sama muatannya dengan kanan, berarti ditambah berapa? Sama dengan 4. Kita menyamakan dengan muatan ruas kanan. Jadi min 12 tambah berapa? Sama dengan 4, 16. Kan begitu. Berarti di sini kita tambahkan sebanyak 16 H+-nya. Nah, lalu ruas yang kekurangan hidrogen kita tambahkan H2O. Nah, ruas mana yang kekurangan hidrogen di sini? Yang kekurangan hidrogen adalah yang di ruas kanan. Maka di sini kita tambahkan dengan H2O.
sebanyak berapa H2O yang kita tambahkan? Nah, hidrogennya kan tidak sama nih. Di sini hidrogennya ada 16, sementara di sini masih ada 2. Nah, jadi 2 kali berapa sama dengan 16? 2 kali 8. Maka H2O yang ditambahkan untuk menyetarakan reaksi redoks ini sebanyak 8 molekul. Nah, lalu ion H+ yang ditambahkan untuk menyetarakan reaksi redoks ini itu adalah sebanyak 16. Nah, kalau kita lihat ya, ini di sini muatannya sudah setara ya, 16 kali 1, 16 kali 1, 16, tambah 2 kali min 1, min 2, tambah 5 kali min 2, min 10. Jadi ini jawabannya adalah 4. 2 kali 2, 4, tambah 10 kali 0, 0, 8 kali 0, 0, 4. Jadi muatannya sudah sama, kiri dan kanan sama-sama 4. Jumlah ionnya juga sama ya, jumlah atomnya juga sama. Hidrogen di sini 16, ini hidrogennya juga 8 kali 2, 16. Mn di sini 2, ini juga Mn-nya ada 2. Jumlah atomnya. Oksigen di sini 4 kali 2, 8. Kemudian 5 kali 4, 20, jadi 28. Nah, di sini oksigennya 2 kali 10, 20, tambah 1 kali 8, 8, 28. Nah, kemudian C-nya, C di sini 10 ya, 2 kali 5, 10. Dan di sini C juga 10, 1 kali 10, 10. Jadi, jumlah atom di kanan dan kirinya sudah sama untuk masing-masing atom yang ada pada reaksi ini. Kemudian, jumlah muatannya juga sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Maka, reaksi ini sudah dikatakan reaksi setara.